Ustadz Iis tolong ke depan sini. Hamdani, nanti suruh ngurusin ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dibagi minumannya, sambil kita ngaji. Ya, cari ilmu dengan niatan seperti niatnya orang-orang soleh sebelum kita. Dan dengan niatan semoga kita diampuni selalu oleh Allah Ta'ala. Dan nantinya dimasukkan surga enggak pakai repot, enggak pakai masalah. Bidunil hisab, amin, Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada sore hari ini saya masih mau melanjutkan tentang masalah teman yang soleh. Teman yang baik. Ya, teman yang soleh, teman yang baik kemarin sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas kalau kita punya teman yang soleh, teman yang baik itu enak. Karena urusan kita juga akan dibantu oleh teman kita itu untuk dibereskan ya, untuk dibereskan. Nah, salah satu teman yang baik itu adalah keluarga kita. Orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita. Ini yang akan menjadi teman-teman terbaik kita. Saya mau nanya sama pemirsa dan ibu-ibu semua. Kira-kira tiap hari ini kalau normalnya orang yang tinggalnya sama anak ya, tinggalnya sama anak. Karena ada yang suaminya tugas di luar kota, tugas di luar negeri. Nah, ini untuk ibu-ibu yang tinggal sama anak. Tiap hari ketemu anaknya enggak? Ketemu. Pertanyaannya, anak ibu membuat ibu tambah soleh atau tambah salah? Anak ibu membuat ibu tambah solihah atau tambah salah? Iya. Contoh begini, kalau anak itu membuat ibu tambah solihah, anaknya nanya habis maghrib, "Ma, sudah baca Yasin belum?" Tapi kalau anaknya nanya, "Ma, ini dramanya serinya apa ya hari ini?" Anaknya nanya, "Ma, gamenya level berapa?" gitu ya. Gamenya level berapa? Ya. Jadi saya enggak bahas halal haram ya, enggak bahas halal haram. Tapi kalau anak yang solihah atau anak yang soleh, itu nanti akan membantu kita untuk jadi orang tua yang soleh atau solihah. Makanya karena nanti anak ini akan terus nemenin, maaf loh Bu, anak itu kan bukan cuma sampai nanti akhir umur, tapi sampai di kuburan kan dia juga akan nemenin, betul ya? Sampai kebangkitan akan nemenin. Pertanyaannya nemeninnya gimana? Nemenin yang baik atau nemenin yang buruk? Kalau nemenin yang baik, anaknya kan kirim-kirim pahala setelah orang tuanya meninggal dunia, betul ya? Tapi kalau nemenin yang buruk, anaknya kirim-kirim dosa, naudzubillah min dzalik. Nemenin yang buruk, orang tuanya sudah mau masuk surga. Sebagaimana dikatakan oleh banyak orang-orang soleh, para ulama, ada orang-orang tua yang sudah berada di depan pintu surga. Itu langsung dipegang sama anaknya, digeret, diajak masuk neraka. Sambil anaknya ngomong kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ini orang tua saya enggak pernah ngajarin saya sholat. Enggak pernah ngajari mana yang halal, mana yang haram. Jadi saya ini berbuat haram ini gara-gara enggak diajari orang tua saya. Lah yang enggak ngajarin saja kena, apalagi yang ngajarin buruk." Ya, apalagi kalau orang tuanya ngajarin gunjing, ngajarin ghibah, ngajarin namimah, naudzubillah min dzalik. Karena itu, karena orang-orang soleh itu paham, anak ini adalah teman perjalanan terbaik. Maka orang-orang soleh punya perhatian yang sangat besar pada anak-anaknya.
Karena orang-orang soleh paham bahwasannya pasangan hidup adalah teman perjalanan nanti sampai akhirat, maka orang-orang soleh punya perhatian yang besar pada pasangan hidupnya. Sebelah sini sih. Nah karena itu saya mau ngasih contoh cerita-cerita ini, mudah-mudahan manfaat. Ya mudah-mudahan manfaat. Jangan jenengan tiru, ini level tingkat tinggi. Ya ini yang mau saya ceritakan, ini level tingkat tinggi. Jangan ditiru, adegan berbahaya. Ya adegan berbahaya. Itu di sana di Hadramut ada satu ulama. Ya rata-rata di masa itu tuh masyarakat awamnya ulama. Karena masjid-masjid itu seperti pesantren. Dulu di Hadramut gak ada pesantren, yang ada adalah halakoh-halakoh di masjid. Jadi di masjid itu seperti sekolah sudah. Ada kelas-kelasnya. Kelasnya kelas kitab, ini kelas kitab Ajrumiyah, ini kelas kitabnya Aqidatul Awam, ini kelas kitab Safinatun Najah, ada kelas-kelasnya. Dan tiap hari masyarakat itu mainnya ke masjid, enggak punya mainan yang lain. Hiburannya ke masjid. Ya hiburannya ke masjid, ngaji cari ilmu. Sehingga begitu usia balik udah jadi tingkatannya tingkat ulama. Orang-orang yang punya ilmu. Kalau di pasar pun ngobrolnya ngobrol kitab. Ya di pasar tuh di Hadramut sana itu pasarnya laki-laki semua. Jadi yang belanja laki-laki, yang jualan laki-laki. Nah kalau ketemu ngobrolnya ya kitab. Ya baca kitab ini, hukumnya ini bagaimana, ngobrolnya seperti itu. Nah diceritakan ada seorang pedagang yang juga pedagangnya ini otomatis ya punya ilmu yang luar biasa. Pedagang yang ekspor impor kalau sekarang. Beli barang dari luar negeri, dibawa ke Hadramut, nanti dijual di sana. Suatu hari paketnya terlambat datang. Padahal itu paket kontainernya jumlahnya banyak onta. Dulu kan masih pakai onta kafilah ya. Banyak onta kok enggak sampai-sampai itu. Di antara maghrib dan isya, ulama ini biasa baca Al-Quran, baca Rotibul Haddad, baca Rotibul Attos, sampai isya. Jadi kalau maghrib sampai isya enggak mau diganggu urusan model apapun. Pokoknya baca Al-Quran, baca Rotib. Baca Al-Quran, baca Rotib. Seperti itu yang dilakukan selama bertahun-tahun. Enggak ada urusan apapun. Nah kebetulan isu yang berkembang adalah kafilahnya dirampok. Kafilahnya dirampok. Sehingga harapan kalau onta ini nyampe ada tapi enggak ada barangnya. Nyampe ontanya, tapi barangnya sudah enggak ada. Nah, ternyata di antara maghrib dan isya lagi di masjid baca Al-Quran, baca Rotib, anaknya masuk ke masjid nyusul. Bisikin ayahnya, ayahnya juga kaget. Ini bukan jam-jam anaknya itu ke masjid. Karena sudah selesai urusannya ngajinya, biasanya pulang nanti isya balik lagi. Kalau bapaknya terus sampai isya. Ini kenapa anaknya kok masuk masjid lagi? Bisikin, ayah ada berita penting. Apa beritanya? Onta-ontanya nyampe dan barangnya tidak hilang satupun. Lengkap semuanya ada. Memang agak terlambat karena cuaca di jalan. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Mestinya ibu-ibu kalau jadi bapak tadi bahagia atau enggak bahagia? Bahagia pol ya. Alhamdulillah gak jadi hilang. Ya karena kita niat ke dunia. Pikirannya kita dunia. Tapi ini si bapak karena memang mau didik anaknya untuk akhirat. Ya didik anaknya untuk akhirat. Marah bapak ini. Jadi kamu menghentikan saya baca Al-Quran, saya ngaji nih kamu hentikan. Cuman gara-gara urusan kontainer yang datang tadi itu ya. Anaknya kaget. Kok bapak saya semarah itu? Kata bapaknya, urusan baca Al-Quran maghrib sampai isya buat saya ini lebih penting dari dunia model apapun. Sebagai hukuman buat kamu, 1 tahun kamu gak boleh lihat wajah ayah. Jadi kamu saya usir keluar dari kota ini, pindah keluar kota dulu tinggal di pesantren. Jadi diusirnya ditaruh di pesantren. Setahun gak boleh lihat wajah bapaknya. Masya Allah, sanggup niru? Sanggup, tapi modelnya lain. Mumet nyawang awakmu, minggat toh, Masya Allah.
Bukan karena diganggu wiridnya, tapi diganggu nonton dramanya, diganggu nonton sinetronnya, diganggu main gamenya sama anaknya marah ini. Ya marah. Itu yang belum dikasih, yang Roto ngasihnya. Bu Seha nih punyanya kasih dulu, ya punyanya kasih dulu yang di depan. Ya lanjut ya, jadi ketika kita ini marah itu gara-gara apa? Diganggu kesenangan dunia kita. Lagi main game diganggu marah, lagi nonton sinetron diganggu marah. Kalau orang-orang soleh itu marahnya kalau urusan baca Al-Qur'annya diganggu, ngajinya diganggu. Nah sementara kita ngaji sambil handphone ditaruh di depan kita. Ya mudah-mudahan WA-nya masuk ini. Ngaji loh ini, baca Al-Qur'an, nunggu berita. Kalau orang dulu tidak singkirkan semua maghrib sampai isya, betul-betul waktunya untuk baca Al-Quran. Didik anaknya sampai seperti itu. Kira-kira ini gampang ditiru atau susah ditiru? Iya gampang ya, tapi susah. Susah tapi gampang. Sepele sebetulnya ya. Ngajari kalau urusan akhirat itu mahalnya luar biasa. Akhirnya anaknya jadi teman. Begitu nanti ayahnya itu meninggal, anaknya ya akan jadi ulama, anaknya jadi orang yang soleh. Begitu pula contoh yang lain. Ulama-ulama dulu ketika didik anaknya, kalau ngasih sesuatu nggak pernah langsung dikasih. Anaknya disuruh minta dulu sama Allah di kamar. Kamu di kamar doa minta sama Allah. Doa minta sama Allah. Nanti kalau kamu udah selesai doa minta, insya Allah dikasih sama Allah. Dan begitu keluar dari kamar udah disiapkan. Nah itu ada itu dari Allah Ta'ala. Ini Allah yang ngasih. Kalau dulang itu ya bilang ini dari Allah. Ini dari Allah. Bismillah ini Allah yang ngasih. Tapi kalau kita zaman sekarang, iki mbokmu ngerti ra? Mbokmu rekoso ini ibumu capek-capek ini. Bapakmu belas gak ngurus awakmu lu tambah bapaknya dibawa-bawa gitu ya. Bapakmu sama kali gak ngurus kamu. Menimbulkan anak itu benci sama ayahnya. Ya seakan-akan meninggikan nama ibunya tapi membuat anak benci sama ayahnya. Kalau orang dulu enggak begitu, dirinya dihilangkan, Allahnya yang dimunculkan. Allah nih, ini dari Allah loh ya, ini dari Allah, ini Allah yang ngasih kamu. Ya kamu syukur sama Allah, kamu terima kasih sama Allah. Seperti itu. Kemudian yang menarik lagi, di kota Tarim Hadramut sana, itu ada satu peraturan di masa lampau, bahwasannya anak-anaknya para ulama itu tidak boleh pergi keluar dari tapal batas wilayah menuju pasar, nggak boleh. Jadi anak-anak ya nggak boleh masuk pasar. Karena di pasar itu kan isinya kumpulan manusia model macam-macam. Nanti kalau kerekam sama anak, takutnya kalau akhlaknya niru yang nggak pas gitu ya, nggak tahu gitu ya. Jadi model macam-macam itu di pasar. Nah kemudian saat satu anak itu pergi ke pasar ya, yang di pasar tuh enggak negur. Jadi kalau ketahuan ada orang pergi ke pasar, anaknya seorang pergi ke pasar, yang di pasar enggak negur. Justru dikasih hadiah. Anak tadi dikasih hadiah, tolong ini titip kasihkan bapakmu. Paham ya Bu ya? Oh iya terima kasih. Anaknya pulang ke rumah, ayah ada titipan dari temennya. Ngerti toh dari pasarnya. Oh kamu ke pasar ya. Gak boleh kamu ke pasar. Jadi dia gak marahin anaknya orang. Sampai segitu ahlaknya. Dia gak akan mencela anaknya orang, gak mencaci anaknya orang, gak maki anaknya orang. Tapi peraturannya anak-anak ulama ini jangan main ke pasar dulu. Tempatnya di masjid, di musola tempatnya. Bukan di pasar. Oh jamnya ngaji kok ada anaknya ulama keluyuran ke pasar. Maka yang di pasar gak marah sama anak tadi. Tapi ngasih tahu orang tuanya dengan cara yang cantik, cara yang bagus. Nah ini kira-kira biasanya kita tiru enggak nih? Insya Allah. Jadwal ke pasar resmi ada buat anak-anak kita. Jadwal ke mall ada. Tapi jadwal untuk ngaji ini mungkin kurang kita perhatikan. Jadwal cari ilmu kurang kita perhatikan. Nah beginilah orang-orang soleh. Karena anak ini akan jadi teman yang luar biasa, ya anaknya itu dididik betul. Urusan akhirat, dididik betul. Nah ibu-ibu mumpung masih jadi ibu-ibu, belum nenek-nenek. Belum toh Bu? Belum, ya belum. Yang sudah pokoknya tetap belum gitu ya. Mumpung jadi ibu artinya punya anak. Ya udah jadi nenek yang punya cucu ya, masih hidup, masih seger gitu ya, masih
seger. Didik anak kita ini untuk nanti jadi teman. Itu pernah di satu negara, saya nggak akan sebutkan negaranya, ada seorang ibu, ya ada seorang ibu yang kemudian lihat temennya itu tiap hari Sabtu sama Ahad dijenguk sama anaknya. Dijenguk sama anaknya. Sementara anaknya itu pakai pakaian yang busana muslimah, anaknya nutup aurat, tuturnya baik gitu ya. Lihat temennya. Sementara dia juga dijenguk sama anaknya. Yang tadi itu jenguknya mobilnya jelek. Yang dia jenguknya mobilnya mewah. Ya mobilnya mewah. Hartanya banyak. Nangis dia. Dia nangis. Nangisnya kenapa? Selama ini aku salah didik anak. Nanti kalau aku meninggal dunia yang aku tinggalkan anak-anak yang buka aurat. Sehingga aku tiap hari dapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ini temanku ini nanti kalau meninggal dunia dia aman di kuburnya. Karena anak-anaknya semua sudah nutup aurat dan anak-anak yang baik. Terus ngomong sama anaknya, nak kalau pengen nyenangkan ibu bukan dengan duit semua ini, bukan dengan mobil semua ini. Tapi kamu pakai pakaian yang nutup aurat, kamu bicara yang bagus, kamu akhlak yang mulia, kamu sholat yang bagus. Itu yang menyenangkan ibu. Jadi nanti jenengan kalau udah tua, sekarang masih muda toh? Masih muda. Nanti kalau sudah tua itu senangnya itu begitu. Kenapa? Mikir mati. Ya mikir mati, bariki aku mati, kuburan. Nah di kuburan nanti kira-kira anaknya ziarah nutup aurat atau ziarahnya buka aurat. Nah kalau ziarah buka aurat ya mboknya nangis gerung-gerung di kuburan. Ya naudzubillah min dzalik. Nah ini loh teman. Ya anak akan jadi teman. Makanya kita harus berjuang semaksimal mungkin bagaimana caranya anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh atau solihah. Dan itu butuh kedisiplinan akhirat tingkat tinggi. Makanya perintah Nabi Muhammad SAW, perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. 10 tahun belum mau sholat, boleh kamu hukum. Ya boleh kamu hukum dan harus kamu hukum. Ya umur 10 tahun. Makanya orang-orang dulu nih, saya bicara orang dulu di Surabaya. Ada satu Habib itu kalau pulang dari masjid, karena anaknya disuruh ke masjid ya. Suruh ke masjid jamaah. Kadang ayahnya kan berhalangan, lagi kurang sehat. Anaknya pamitnya ya ke masjid. Nah untuk memastikan anak itu ke masjid atau tidak, ayahnya cuma nanya, tadi imamnya rakaat pertama yang dibaca apa? Rakaat kedua yang dibaca apa? Ini kalau anaknya nggak tahu gitu ya, udah dimarahin berarti kamu nggak ke masjid itu. Jadi ke masjid, walaupun ke masjid dianggap nggak ke masjid. Dan kadang anak-anak itu ya rodok, ya paham toh ya, pokil ya. Nah, anak-anak itu kan pinter, ngungkuli bapak mbok ya, pinter gitu. Wes, mumpung bapakku nggak ke masjid, saya tak main-main saja. Aku sholat tapi nggak di masjid. Bapaknya pulang ya sidak. Tadi imamnya baca apa tuh rakaat pertama? Yang rakaat kedua yang dibaca suratnya surat apa? Geleng-geleng nggak tahu ya sudah kena hukuman. Ya kena hukuman, sanksi. Ya, sanksi dari orang tua. Nah ini semua dilakukan biar anaknya jadi bagus dan orang tuanya selamat dunia, selamat akhirat. Qurratul a'yun, jadi penyejuk hati. Di sawang itu nyenengno hati. Ya, tapi ya tergantung orang ya, masing-masing. Menyenangkan hati itu ademnya hati model seperti apa. Kalau mukmin tuh ademnya hati lihat anak sholat, lihat anak baca Al-Quran, lihat anak ngomongnya bagus, pituturnya bagus, orangnya sopan, itu hatinya langsung adem, ayem. Enggak urusan dengan duit. Perkara enggak punya duit enggak jadi masalah. Alhamdulillah kalau duitnya banyak, ya ibadahnya luar biasa. Itu wadem, ayem, pol hatinya. Artinya betul-betul tentrem, mantep itu orang tua. Nah, karena itu, lah biar anak ini jadi baik, di antara caranya adalah doa. Doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Kalau bahasa kita ini, aku gak ada apa-apa, ini dongo. Aku gak punya apa-apa, punyanya cuma doa. Kan begitu bahasa kita nih. Saya gak bisa apa-apa, bisanya cuma doa. Itu bukan cuman. Doa silahul mu'min, justru itu andalan paling hebat. Doa itu senjatanya orang beriman. Nah senjata ini harus dipakai. Ya dipakai terus minta sama Allah Ta'ala. Nah, sudahkah kita punya doa khusus buat anak kita tiap habis sholat? Sudahkah kita punya doa khusus buat anak kita di tengah kegelapan malam?
Sudahkah kita punya doa khusus buat anak kita ketika kita hadir majelis ilmu? Niatannya saya ini pengen biar anak-anak saya jadi orang yang soleh. Seperti ayahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali itu kalau diceritakan jadi ulama berkat doa ayahnya. Jadi ayahnya itu keliling ke pengajian-pengajian kemana-mana tempatnya orang-orang soleh. Rampung pengajian angkat tangan, ya Allah berilah aku anak seperti orang soleh itu. Dari hati betul, ya Allah berilah aku anak seperti orang soleh tersebut. Nah kita sampai umur sekian, kalau tahajud itu lebih banyak syikayah, lebih banyak syakwa, lebih banyak gersulo, lebih banyak curhat gak enak sama Allah Ta'ala. Kadang yang dicurhatkan tuh anaknya, anak saya keterlaluan ya Allah, gak ingat sama saya ya Allah. Anaknya, kadang suaminya, kadang istrinya, kadang tetangganya. Mestinya tuh kalau malam nangis doakan anak gitu. Ya Allah, bukan gelo, bukan kecewa, tapi cinta ya Allah. Jadikan anak-anak saya anak yang soleh-solehah. Jadikan turunan saya ila yaumil qiyamah orang-orang yang mulia. Nangis doakan anak. Sekarang porsi mendoakan anak sama porsi doakan diri sendiri lebih banyak doakan diri sendiri. Anaknya enggak didoakan. Padahal itu harta yang paling mahal. Ya harta yang paling mahal. Saya itu paling senang kalau ibu saya kaget. Ibu saya di samping saya ini, kalau lagi ibu saya kaget gitu ya, latahnya keluar itu saya senang. Kenapa? Anakku selamat dua umur, nah, itu mesti gitu. Anakku selamat dua umur, saya tinggal amin gitu kan ya. Anakku selamat dua umur, amin. Itu kalau kepleset ibu saya, kaget gitu ya, mau jatuh atau ada benda yang jatuh kaget, keluarnya apa? Anakku selamat dua umur. Ya kalau orang dulu keluarnya doanya bagus-bagus. Ibu saya kan produk dulu ya. Nah, ya produk dulu. Didikannya orang-orang tua dulu. Kalau tanya ceritanya ketika dididik sama orang-orang tua dulu bagaimana? Masya Allah didikannya orang-orang tua dulu. Orang tua sekarang ini kan banyak yang kalah sama anaknya. Ngalah akhirnya kalah gitu ya. Takut sama anaknya. Sehingga anaknya jalannya jadi enggak benar. Jalannya jadi enggak baik. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa jam 5 lewat 10. Saya udah bicara kurang lebih sekitar 25 menit ya, 20 sampai 25 menit. Kenapa Habib bicaranya pendek kali ini? Iya, kan saya janji mau bagi istighfar itu ya. Kumpulan istighfar. Ini saya hadiahkan buat ibu-ibu. Tolong nanti sampai rumah dilaminating ya, karena biar enggak rusak. Ya biar enggak rusak. Nanti difotokopi lagi, disebarluaskan. Ini istighfar ini kalau dibaca insya Allah akan menyelamatkan dunia akhirat. Ya, tolong Ustaz Iis dibantu untuk membagikannya. Bismillah. Dari Bunyai dulu, Bu Seha. Ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Baca bersama-sama itu dari istighfarnya Rasulullah SAW. Ada beberapa mungkin istighfarnya wali yang saya masukkan, tapi mayoritas itu istighfarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, nanti insya Allah hari Jumat akan saya share PDF-nya insya Allah yang sudah ada terjemahannya. Ini kan belum ada terjemahannya. Nanti akan saya share di website saya, habibnovel.com nanti insya Allah. Nantinya kapan? Hari Jumat. Jumat tanggal berapa? Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bisa Jumat besok. Insya Allah. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Bolak-balik itu ya, halaman 1 dan halaman 2. Itu di akhirnya, yang di akhirnya itu kalimatnya Allah maghfir lana wali walidina, ya Allah ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, ampuni anak keturunan kami, ampuni saudara laki-laki kami, ampuni saudara perempuan kami, ampuni paman kami, ampuni bibi kami, ampuni paman dan bibi kami dari keluarga ibu, ampuni guru-guru kami, ampuni teman-teman kami, ampuni pasangan hidup kami,
ampuni orang-orang yang kami cintai, ampuni orang-orang yang mencintai kami, ampuni orang-orang yang dicintai dan mencintai ayah, leluhur kami, orang-orang tua kami, dan ampuni semua orang-orang yang punya hak terhadap kami, dan orang-orang yang menitipkan doa kepada kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang kami zalimi, orang-orang yang kami berbuat buruk kepadanya, tolong ampuni ya Allah mereka semua, dan orang-orang yang ada dalam hati kami, serta seluruh muslimin dan muslimat. Pol-polan itu terakhirnya ya. Nah, nanti kalau diterjemahkan jadi semakin paham. Ini mau dibaca sehari sekali bagus, misalnya waktu sahur atau mau tidur dibaca ya. Karena mau tidur itu kan kita panen dosa. Kalau mau tidur kan sehari kan dosanya banyak, jadi sebelum tidur dibaca dulu biar habis gitu kan. Kemudian bangun tidur waktu sahur gitu ya, atau pagi dibaca. Pokoknya semakin banyak istighfar semakin bagus, insya Allah. Udah dapat semua? Ya, alhamdulillah. Kita bacanya bersama-sama ya. Baca bersama-sama. Pemirsa di rumah diaminkan saja. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك تب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أستغفرك لما علمت ولما لم أعلم اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوف به وأستغفرك لنعمتك أنعمت بها علي فتقويت بها على معاصيك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه ما ليس لك وأستغفرك لكل خاطر خطر لي منه ما لا يليق بجلالك وأستغفرك لكل غفلة وتقصير وقع مني في طاعتك وأستغفرك لكل ذنب أذنبته في سواد الليل وبياض النهار اللهم لا تؤاخذني فإنك بي عليم ولا تعذبني فإنك علي قادر اللهم يا عالم الغيب والشهادة أستغفرك من كل ذنب أتيته في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ أو خلاء وسر وعلانية يا حليم اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma afridni lima khalaqtani lah wa la tashghalni bima takaffalta li bih wa la tahrimni wa ana as'aluk wa la tu'adzibni wa ana astaghfiruk. Allahumma inna li dhunuban fima baini wa bainak wa dhunuban fima baini wa baina khalqik. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu wa ma kana minha li khalqika fatahammalhu anni wa aghnini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya rabb kulli syai'in bi qudratika 'ala kulli syai'in ighfir li kulla syai'in wa la tas'alni 'an syai'in. Allahumma ya hadiyal mudhillin wa rahimal mudhnibin wa muqila 'atharatil 'athirin irham 'abdaka dzal khataril 'azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna minal ahya'il marzuqin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ya rabbal 'alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa ikhwanana wa akhawatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa ashabina wa azwajina wa mahabbina wa ahli wuddina wa wuddi abaina wa dhawil huquqi alaina wa man awsana bid-du'a wa man ahsana ilaina wa man zalamnahu aw asa'na ilaih aw ahatat bihi syafaqatu qulubina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna wa iyahum min utaqaika minan nar fi hadhihi sa'ah al-manzur ilaihim fiha bi ainir rahmah al-mufadi alaihim jazilul ataya wal minahi wal mawahib. Allahumma fa'al bi wa bihim ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahl. Innaka ghafurun halim jawadun karim raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini tiap Rebu kalau ke sini dibawa. Kita baca tiap Rebu biar lancar ya, biar lancar. Nah, itu isinya selain istighfar ada doa yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW ya. Seperti tadi ya Allah, aku punya dosa di antara diriku dan dirimu, dan dosa di antara diriku dan dengan makhlukmu, hamba-hambamu. Ya Allah, kalau dosa itu antara aku dan kamu, tolong ampuni. Kalau dosa itu antara aku dengan hamba-hambamu, tolong urus ya Allah. Urus caranya gimana, pokoknya akhirnya engkau ampuni, engkau yang tanggung ya Allah. Wa aghnini, jadikan aku cukup dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Kemudian di situ ada permintaan di antaranya ini. Ya Allah, jadikanlah kami semua dan mereka semua sebagai hamba-hambamu yang engkau bebaskan dari siksa api neraka di saat ini. Yang engkau pandang mereka semua dengan pandangan cinta. Yang engkau karuniakan kepada mereka karunia-karunia yang agung dan pemberian-pemberian yang besar. Oh, itu enak tuh. Jadi detik ini minta bebas dari siksa api neraka. Nanti kalau dibaca terus kita udah doakan orang banyak. Sebagaimana dikatakan siapa yang mengistighfarkan ya muslimin muslimat, mukminin mukminat, maka dia mendapatkan ampunan sebanyak jumlah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Makanya ya tenanan.
Jangan nanti, kan di sini doanya di antara itu, ya Allah ampuni Pak D, Pak Le, Bude, Bule gitu kan. Tadi ada, jangan nanti gini, ya Allah ampuni Pak D saya tapi yang itu jangan. Nah kacau nanti. Ya Allah ampuni Bude saya tapi yang itu jangan, kan tidak begitu. Doakan semuanya, biar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita udah doakan semua orang dapat ampunan, kalau semua dapat ampunan yang enak kan kita sendiri. Karena kalau semua udah diampuni, bencana nggak akan turun. Ya, bencana nggak akan turun. Jadi kita butuh agar semua orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkah, manfaat. Silahkan disebarluaskan itu ya, istighfarnya disebarluaskan, diajarkan biar dibaca. Ya, sehari sekali, insya Allah akan jadi amal jenengan semua. Amal jenengan semua, amal kita semua, dan kita nanti pengennya betul-betul malaikat yang di kiri itu nggak sempat nyatet lagi, mau nyatet kehapus itu ya. Sudah dihapus terus sehingga yang ada cuma catatan yang di kanan. Amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak buat ibu-ibu yang ada temannya pengen bergabung ke grup WhatsApp kajian Rebu sore, silahkan nanti nomornya diinfokan ke saya ya. Artinya yang mungkin yang biasa kajian Rebu sore yang pengen bergabung di grup itu sehingga bisa kita data kalau yang mau hadir siapa gitu kan, karena yang hadir kan terbatas. Mungkin ada yang Rebu besok bisa, Rebu ini bisa, mungkin Rebu berikutnya belum tentu bisa pas bisa hadir, biar temennya yang bisa hadir, gantian jadinya ya. Kuota terbatas, ya, kuota terbatas. Sampai nanti semuanya normal, insya Allah. Jazakumullah khairan, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.